Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan menjawab seputar persoalan makam menurut salah satu kelompok kuburan yang ada di makam area kiai kita, guru-guru kita harus dibongkar. Ini akan kita jawab, dan kemudian di sisi lain kita memang menemukan di makam umum itu hampir semua warganya kuburnya dibangun, disemen, diberi congkok semacam nisan yang besar. Mereka berdalih makam yang sunnah itu sesuai di Madinah, yang hari ini tidak ada bangunannya sama sekali. Padahal kalau kita melihat sejarah, dulu di sana juga banyak. Ini dalih ataupun dalil yang mereka jadikan sandaran. Pertama, Nabi melarang membangun kuburan. Nanti kita jawab. Kemudian yang kedua, ketika Nabi mengutus Sayyidina Ali agar Sayyidina Ali tidak meninggalkan kubur kecuali sawaitah, kecuali diratakan, dan patung dirobohkan. Nah, perlu diketahui, hadis yang kedua ini adalah ketika berada di negeri Rom, di negara Romawi, bukan dalam kondisi di negeri umat Islam. Ini penghancuran makam sahabat yang dilakukan oleh kelompok tertentu di Damaskus, Syria, yang menghancurkan makam salah satu sahabat, yakni Hujr bin Adi. Kemudian mazhab Syafi'i berkaitan dengan membangun kuburan itu diperinci. Kalau itu tanah pribadi atau tanah dengan cara membeli, maka hukumnya makruh, tidak sampai haram. Kecuali di situ adalah makam yang diperuntukkan, apalagi wakaf untuk kuburan, maka dari kemudian itu haram untuk membangun. Ini beberapa makam para ulama. Makamnya Imam Abu Hanifah itu dibangun, ditinggikan. Makam Imam kita Syafi'i, makam lama sebelum direnovasi. Makam Imam Ahmad juga sama di Irak. Demikian halnya di Turki. Di Turki tidak hanya makam ulamanya, tetapi juga orang biasa makamnya ditinggikan. Dari sekian pendapat itu, ulama Syafi'i mengecualikan makamnya para nabi, makamnya para wali, para ulama, para habaib, orang-orang soleh. Maka kuburnya itu boleh ditinggikan, boleh dibangun, walau fi musabbalah, meskipun di area makam umum, di area makam wakaf. Itu pengecualian. Kenapa? Ihya'iz ziyarah, untuk menghidupkan ziarah kubur. Ini makam Imam Syafi'i yang terbaru. Kemudian ini makamnya Sultan Al-Fatih di Turki, 2 tahun yang lalu saya ziarah. Ini makamnya Imam Ibn Athaillah Sakandari di Mesir. Kemudian makamnya para habaib di Yaman. Sekali lagi, pengecualian dalam mazhab Syafi'i adalah diperbolehkan. Ini bagaimana solusinya? Kita beri gambaran. Di Surabaya ada 2 makam. Ada makam yang lama, tidak beraturan, seperti di atas ini. Hampir semua makam oleh anak cucunya dibesarkan kuburnya, batu nisannya juga. Lalu ada kuburan yang diatur, yakni di makam Keputih. Jadi kuburan nggak boleh dibangun, nggak boleh diplester, nggak boleh disemen, sehingga betul-betul hanya sekedar tanah. Nah, jadi disinilah poinnya. Orang yang berhak untuk kemudian melarang atau merobohkan itu bukan perorangan, bukan ormas, bukan kelompok tertentu, meskipun mengatasnamakan ulama salaf, melainkan adalah wal hadim lahu al-hakim, yang berhak adalah pemerintah, hakim, pemerintah kota, pemerintah daerah, ya. Kemudian dunal ahad, bukan perorangan. Oleh karenanya sekali lagi, memang kemudian ada yang sampai dibangun, tetapi selama masih belum ada perintah untuk menghancurkan atau untuk dirobohkan, dan ini saya kira juga perlu pendekatan dan juga perlu pendidikan yang bisa kira-kira dimengerti oleh semua kalangan, sehingga tidak sampai terjadi semacam kesalahpahaman, mafsadah yang lebih besar, dan hal-hal buruk lainnya. Pada intinya, untuk makam para ulama, makam para habaib, makam para wali yang ada bangunannya adalah sudah dibenarkan secara fikih, khususnya mazhab Syafi'i yang menjadi mayoritas di negeri kita di Indonesia. Semoga Allah memberikan sehat wal afiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.